Shalom sahabat muda, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar sahabat muda? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan juga kita semua tetap percaya dan yakin kita punya Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, setiap hari yang kita jalani, kita selalu diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Ada pilihan-pilihan yang selalu ada di hadapan kita setiap hari yang kita jalani. Dan dari setiap pilihan-pilihan yang ada tentu akan membawa kita ke suatu tujuan. Karena pilihan menentukan masa depan. Bahkan kalau misalnya saudara coba perhatikan ya, apa yang kita miliki saat ini atau di mana kita saat ini itu ditentukan dari pilihan kita di masa lalu. Ya, apa yang kita pilih di masa lalu menentukan apa yang terjadi saat ini. Demikian juga dengan masa depan kita. Itu terpengaruh oleh apa yang kita pilih saat ini. Apa yang kita pilih saat ini menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Makanya sebagai orang percaya tentu kita nggak mau sembarangan memilih. Ya, kita nggak mau ketika ada pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita, kita sembarangan aja memilih. Karena kita semua menyadari ada pilihan-pilihan yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Tapi ada juga tentunya pilihan-pilihan yang akan membawa kepada kehidupan. Firman Tuhan di dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 berkata, "Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk." Ya. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ada berkat, ada kutuk. Ya, di dalam Ulangan 30 ayat 19 sampai 20 juga berkata, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian." Ya, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan apa? Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Dan juga di Matius 7 ayat 13 sampai 14, ini ayat yang sangat terkenal. Dikatakan, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya." Beberapa waktu lalu saya pernah bahas tentang besar, tenar, atau benar. Ya, karena yang besar belum tentu benar. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-13 tadi di Matius 7 berkata bahwa ada begitu banyak orang masuk melalui pintu yang lebar itu. Pintu yang menuju kepada kebinasaan. Yang besar belum tentu benar. Ya, bukan berarti yang besar itu salah ya. Ya, selama kita hidup benar, kalau konsekuensi dari hidup benar adalah kita akan menjadi besar dan tenar, ya nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai kita mengejar ketenaran, tapi kita lupa untuk mengerjakan hal yang benar di hadapan Tuhan. Kita melupakan kebenaran. Ya, kita mementingkan kebesaran, tapi kita lupa yang namanya kebenaran. Makanya yang terpenting adalah hidup benar. Nanti saudara bisa mendengar kembali di khotbah saya tentang besar, tenar, atau benar. Saya bahas itu. Kemudian di ayat yang ke-14 berkata, "Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Kenapa sedikit orang yang mendapatinya? Karena nggak semua orang mau berjuang. Nggak semua orang yang mau berkorban untuk Tuhan. Puji Tuhan kita punya Tuhan yang sudah memilih kita. Jauh sebelum kita mau pilih Dia. Cinta Tuhan sudah Tuhan berikan kepada kita. Meskipun kita belum tentu membalas cintanya kembali.
Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Makanya puji Tuhan, saudara, karena kesalahan kita di masa lalu, karena mungkin ada hal-hal bodoh yang kita lakukan di masa lalu, Tuhan, karena Dia sudah memilih kita, Dia ampuni kesalahan kita di masa lalu. Demikian juga dengan apa yang terjadi saat ini. Mungkin kita sedang khawatir, mungkin kita sedang cemas, kita mungkin sedang takut akan apa yang terjadi di masa depan. Atau ada sesuatu yang terjadi saat ini, ada masalah yang sedang kita hadapi. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang sudah ada jauh sebelum masalah ada. Tuhan sebagai pribadi yang adalah jawaban yang kita butuhkan sudah ada sebelum masalah datang dalam kehidupan kita. Jawaban selalu ada sebelum masalah ada. Dan jawaban itu ada dalam pribadi Tuhan. Dia Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dia ada di sepanjang kehidupan kita. Ya, Dia menenangkan kita saat ini ketika kita cemas, kita sedang khawatir, sedang takut. Dia akan tenangkan kita. Dan Dia meminta kepada kita untuk tetap percayakan Dia. Untuk tetap percaya kepada Dia. Nah saudara, kenapa Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita? Kenapa Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita? Meskipun mungkin di masa lalu kita pernah buat kesalahan, kita pernah buat dosa, tapi toh Tuhan katakan Dia sudah mengampuni. Bahkan Dia katakan Dia tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Wow. Bahkan ketika kita mungkin khawatir, ragu kepada Dia, Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Kenapa, saudara? Jawabannya ini. Karena Tuhan memiliki covenant terhadap kita. Tuhan memiliki perjanjian dengan kita. Dia berkata bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kesetiaan dan kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi berbicara tentang covenant. Covenant di dalam sebuah hubungan hanya akan berhasil ketika orang dalam hubungan itu saling mengasihi. Kalau hanya satu orang saja, satu pihak saja yang memberikan covenant, yang berkorban, covenant itu tidak bisa dikatakan berhasil. Sama seperti hubungan pernikahan. Ya, perjanjian pernikahan antara dua orang yang berjanji menjadikan pasangan suami atau istri, itu hanya akan berhasil ketika dua-duanya tetap punya perjanjian, memegang janji mereka di dalam pernikahan, dan ketika mereka berkeluarga, mereka tetap saling mencintai. Dua-duanya, nggak boleh hanya satu saja. Demikian juga kita sebagai mempelai Kristus. Tuhan sudah berikan covenant-Nya kepada kita. Kita harus berjuang untuk covenant dengan Tuhan. Ya, kita nggak bisa ragukan lagi Tuhan. Tuhan benar-benar nyata cintanya kepada kita. Kesetiaannya begitu nyata dalam kehidupan kita. Yang perlu kita ragukan adalah cinta kita kepada Tuhan. Ya, untuk buat Tuhan sayang sama kita, kita nggak perlu berjuang. Tetapi untuk kita terus sayang sama Tuhan, kita yang perlu berjuang. Kenapa? Kita mudah goyang. Kita mudah diombang-ambingkan, ada goncangan, kita mulai meragukan Tuhan. Makanya kita perlu berjuang untuk terus mencintai Tuhan. Tuhan selalu mencintai kita. Kita baca firman, menyembah Tuhan, bukan Tuhan supaya lebih sayang sama kita. Dia sudah sayang dan selalu sayang sama kita. Tetapi kita perlu berjuang. Kenapa? Karena kita mudah goyang. Kita mudah digoncangkan. Kita mudah diombang-ambingkan. Makanya kita perlu disiplinkan diri kita untuk terus mencintai Tuhan. Termasuk ketika ada pilihan selain Tuhan di hadapan kita. Dan berbicara tentang pilihan. Pilihanlah yang memurnikan cinta kita kepada Tuhan. Adanya pilihan selain Tuhan di hadapan kita memurnikan cinta kita kepada Tuhan. Tadi ya, saya bilang di awal. Ada begitu banyak pilihan-pilihan di hadapan kita setiap hari. Ada berkat, ada kutuk. Ada kehidupan, ada kematian. Ya, ada yang membawa kita kepada kebinasaan, tapi ada juga yang membawa kita kepada kehidupan.
Ketika pilihan-pilihan itu ada di hadapan kita, pilihan-pilihan selain Tuhan ada di hadapan kita, masihkah kita mencintai Tuhan? Ketika ada keraguan di hati kita, kecemasan, kekhawatiran ada di hadapan kita yang kita rasakan, yang kita pikirkan, masihkah kita mau bilang, Tuhan, meskipun aku ragu, aku tetap mau pilih Tuhan. Makanya harusnya kita bersyukur ketika ada pilihan-pilihan itu. Kita bersyukur ketika ada pilihan-pilihan mungkin meragukan Tuhan, itu ada di hadapan kita. Pilihan-pilihan khawatir tentang masa depan ada di pikiran kita, di perasaan kita. Kenapa saya bilang bersyukur? Karena justru ketika ada pilihan itu memurnikan cinta kita kepada Tuhan. Dalam perasaan-perasaan meragukan Tuhan, dalam perasaan-perasaan khawatir akan masa depan, masih nggak sih kita percaya kepada Tuhan, mencintai Tuhan? Karena tanpa pilihan, cinta kita nggak akan dimurnikan. Coba deh, kayak kita pacaran. Kita pacaran atau saudara yang sudah menikah pasti memahami ini. Kesetiaan itu diuji bukan ketika tanpa cobaan atau godaan. Adanya godaan, cobaan, pilihan-pilihan lain memurnikan cinta kita kepada pasangan kita. Ya, mungkin kalau kita punya pacar ya, ada orang lain nih selain pacar kita menggoda kita. Nah, saat godaan itu ada, saat pilihan itu ada, pilihan untuk selingkuh ada, pilihan untuk nggak setia ada, ketika kita memilih setia, itulah saatnya cinta kita dimurnikan. Makanya ketika ada pilihan selain Tuhan ada di hadapan kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita sedang dimurnikan. Tentu bersyukurnya bukan memilih pilihan yang salah itu. Kita bersyukur karena Tuhan, terima kasih. Kalau ada perasaan ragu, perasaan khawatir, perasaan ketakutan untuk menghadapi masa depan, berarti ini waktunya saya benar-benar tetap memilih Tuhan ketika perasaan itu ada. Ada pilihan untuk jatuh ke dalam dosa, ada di hadapan kita. Tetapi kita bilang, Tuhan saya pengen jatuh, tapi saya tetap mau pilih Tuhan. Itulah cinta. Seni dalam bercinta serunya di situ kan. Ketika ada pilihan-pilihan selain orang yang kita cinta itu ada, kita tetap memilih pasangan kita. Ya dalam konteksnya pacaran atau suami istri. Cinta kita sudah dimurnikan. Demikian juga dengan Tuhan. Ada pilihan-pilihan selain Tuhan di hadapan kita tetap mau pilih Tuhan. Disitulah cinta kita sedang dimurnikan. Artinya kita mau berjuang untuk tetap punya covenant dengan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 66 ayat 10 sampai 15 berkata, sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Saudara perhatikan di ayat tadi. Ya, Tuhan menguji kita, Tuhan murnikan kita. Kita akan mengalami yang namanya lembah kekelaman. Kita akan menghadapi beban-beban hidup. Kita akan menghadapi masalah-masalah. Tetapi justru ketika ada pilihan-pilihan itu. Pilihan untuk lari dari Tuhan. Pilihan-pilihan menjauhi Tuhan. Pilihan-pilihan untuk kecewa sama Tuhan. Ada di hadapan kita. Tetapi kita tetap memilih Tuhan. Disitulah kita sedang berjuang. Untuk tetap punya janji dengan Tuhan. Untuk punya covenant dengan Tuhan. Harusnya kita mau lari dari Tuhan, tetapi kita memilih larinya ke Tuhan. Ya, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-13, ketika beban-beban ada, ya pengujian-pengujian itu ada, pilihan-pilihan itu ada. Ya firman Tuhan katakan, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu. Ya, dengan membawa korban-korban bakaran.
masalahnya tidak dijadikan masalah untuk dia tetap datang kepada Tuhan. Justru adanya masalah di hadapannya membuat dia lari, bukan lari dari Tuhan, tetapi lari ke Tuhan untuk meminta pertolongan sama Tuhan. Untuk tetap memilih Tuhan, masalahku berat, bebanku berat, tetapi aku tetap pilih mencintai Tuhan. Inilah covenant, saudara. Dan kita harus terus berjuang untuk tetap punya covenant dengan Tuhan. Ada kisah yang sangat menarik, saudara. Dari kisah tentang domba yang hilang dan anak yang hilang. Di Lukas 15, ini kisah yang sangat terkenal. Ya, kalau saudara perhatikan, ketika domba itu hilang, gembala itu mencari. Perhatikan ya, domba itu tersesat, gembala itu mencari. Tetapi, kalau contoh dari perumpamaan tentang anak yang hilang, ketika anak itu pergi, bapaknya menanti. Ini gambaran menurut saya tentang yang namanya covenant. Yang Tuhan inginkan, kita bukan sekedar menerima cintanya, tetapi Tuhan juga menginginkan sebuah hubungan saling mencintai antara Tuhan dengan kita. Domba yang hilang dicari, anak yang hilang dinanti. Sekali lagi, keberhasilan dari sebuah covenant dalam sebuah hubungan ketika dua pihak saling mencintai, saling mencari, saling mencintai. Ya, kalau masih jadi domba yang tersesat, belum tahu apa-apa kan? Tersesat. Tuhan mencari. Tetapi ada dalam waktu-waktu kita ketika kita sudah tahu kebenarannya. Kita sadar bahwa kita adalah anak Tuhan. Tuhan menantikan kita. Tuhan benar-benar merindukan kita untuk mengerti hal ini. Dia menginginkan kita datang. Tuhan menanti kita. Dan dia menginginkan kita datang kepada dia. Ada kalanya kita dicari. Dan dalam prosesnya, suatu saat Tuhan akan menantikan kita. Kenapa? Karena Tuhan merindukan hubungan saling mencintai antara Tuhan dan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 101. Perhatikan baik. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Ya, saya suka banget ayat ini. Ini menunjukkan bahwa godaan selalu ada. Ya, godaan dengan daya pikatnya, ya, selalu akan memikat kita. Tapi saudara, jangan sampai kita terpikat, kemudian melekat dengan hal-hal yang jahat. Ya, tadi saya bilang, ketika hal-hal yang jahat ada di hadapan kita, melekatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan membuat kita kuat. Tuhan yang memampukan kita untuk benar-benar lepas dari hal yang jahat itu. Akan kesulitan buat kita untuk melakukan perintah Tuhan tanpa Tuhan. Karena ketika Tuhan memberikan perintahnya, selalu disertakan penyertaan dari Tuhan. Makanya, being with God selalu lebih baik. Harus didahului dengan being with God sebelum kita mau doing for God. Kita selalu pengen doing for God, tapi nggak mau being with God. Padahal kuncinya di sini. Punya hubungan dengan Tuhan menguatkan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Termasuk untuk bertahan dalam segala godaan-godaan yang ada. Dalam setiap pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita. Saudara, sekali lagi, ketika pilihan itu ada. Saudara mungkin lagi mau kecewa sama Tuhan, mau marah sama Tuhan. Tapi ketika pilihan itu ada, tetaplah memilih Tuhan. Kenapa? Karena memilih Tuhan adalah pilihan yang membuat kita pulih. Roma 6 ayat 19 berkata, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Artinya begini, kalau dulu kita disiplin melakukan hal-hal yang salah, berarti untuk melakukan hal-hal yang benar, kita perlu latih diri kita perlu latih tubuh kita untuk punya disiplin melakukan hal yang benar.
Kenapa? Makanya kita perlu berjuang. Karena nggak ada perubahan tanpa pengorbanan, saudara. Ketika kita mau jatuh ke dalam dosa atau kita punya kebiasaan dosa di masa lalu, pasti ada sesuatu yang sering kita lakukan. Repetisi, pengulangan-pengulangan, kita disiplin melakukannya. Makanya untuk terus mencintai Tuhan, untuk terus taat kepada Tuhan, untuk mau terus intim sama Tuhan, kita harus sering latih diri kita. Ya, itu kenapa kita perlu berjuang. Kita mau berjuang untuk covenant dengan Tuhan. Bercovenant dengan Tuhan. Amin, saudara, kenapa? Dia adalah Tuhan yang sempurna. Ya, tadi kita sudah baca, Tuhan akan menguji kita, Tuhan akan murnikan kita. Supaya apa? Cinta kita murni kepada Dia. Sehingga kedepannya, saudara, saya selalu punya pandangan begini. Ada kabar buruk dan ada kabar baik dalam kehidupan kita. Khususnya di masa depan kita. Kabar buruknya adalah kita akan selalu punya masalah. Akan selalu ada masalah dalam kehidupan kita. Entah besok, entah tahun depan, akan selalu ada masalah. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan bersama dengan kita. Nah, kalau kita nggak dilatih saat ini, ketika ada pilihan-pilihan yang lain selain Tuhan ada di hadapan kita, kalau kita nggak mau memilih Tuhan, nanti kita akan terus kecewa lagi sama Tuhan, lari lagi dari Tuhan. Ya, makanya saudara, kalau saudara melihat ini dan mendengar kebenaran ini, mari responi firman ini. Jangan lari lagi dari Tuhan, tapi larilah ke Tuhan. Pilih Tuhan. Meskipun ada pilihan-pilihan selain Tuhan, ada di hadapan kita. Amin, saudara. Nah, itu berbicara dengan covenant dengan Tuhan. Bagaimana dengan sesama? Ya, kalau dengan Tuhan kan sempurna ya. Makanya kalau kita nggak melatih punya covenant dengan Tuhan yang sempurna, akan kesulitan buat kita punya covenant dengan sesama yang nggak sempurna. Ya, pastinya. Nah, saudara, sesama kita, ya namanya masih manusia ya, pasti tidak sempurna. Tapi justru ketidaksempurnaan sesama kita itu menyempurnakan kita. Kenapa? Karena di situ kita belajar bagaimana mengasihi, kita belajar bagaimana menghormati, kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi serupa seperti Dia. Firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Makanya saudara kalau kecewa sama pemimpin misalnya, saudara kecewa sama orang tua, atau siapapun, mungkin sahabat saudara, siapapun yang namanya masih manusia, ya, mereka tidak sempurna. Tapi ingat baik-baik ini, justru ketidaksempurnaan manusia akan menyempurnakan kita. Ketika kita punya hubungan dengan Sang Sempurna, yaitu Tuhan, yang memampukan kita mengasihi sesama meskipun mereka gak sempurna. Makanya proses kedewasaan ada di sini. Bagaimana kita dengan orang tua kita misalnya? Dari kita kecil, dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita, mereka tetap mau mencintai kita. Kalau biasanya manusia, satu kekurangan saja itu membuat dia melupakan 10, 100 atau 1000 kebaikan yang lain. Ya, tapi orang tua kita perhatikan. Kita masih kecil lakukan kesalahan banyak. Ya, suka pipis sembarangan misalnya, ya pipis pas lagi tidur atau hal-hal yang lain, mereka nggak komplain. Kenapa? Mereka mencintai kita. Mereka sudah mengikat covenant dengan kita. Mereka buat perjanjian dengan kita. Kita adalah anak yang mereka dikasih. Tapi berjalannya waktu, ketika kita sudah dewasa, satu kesalahan mereka membuat kita melupakan kebaikannya. Mungkin orang tua kita nggak sempurna. Tapi kalau diperhatikan saudara, sampai hari ini kita ada. Itu karena bukti cinta mereka. Mereka sudah mengikat janji kepada kita. Hormati orang tuamu. Dengan segala kelemahannya, dengan segala kekurangannya, hormati mereka. Karena untuk berbicara tentang covenant sekali lagi, itu akan berhasil ketika dua pihak saling mengasihi. Belajarlah mencintai, belajarlah latih dirimu menghormati orang tuamu. Mereka dari kita kecil sampai sekarang sudah mengikat janji. Mungkin saudara nggak sadar, tapi itu yang terjadi.
Ya, kebalikan dengan kita mungkin. Ya, kalau kita satu kesalahan melupakan 100 kebaikan. Kalau mereka mungkin sebaliknya. Ada 100 kesalahan yang kita lakukan kepada mereka dari kita kecil sampai sekarang. Tapi mereka selalu ingat satu hal yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan kalaupun, meskipun ini mustahil, kalaupun tidak ada hal yang baik dalam kehidupan kita, saya percaya mereka tetap akan mengasihi kita. Kenapa? Karena kita adalah anaknya. Mereka sudah mengikat janji terhadap kita. Bagaimana dengan kita kepada mereka? Orang tua. Bagaimana dengan sesama kita? Mungkin sahabat kita, gereja kita, komunitas kita, mentor kita, pemimpin kita, sahabat kita, ya, orang-orang yang kita pimpin misalnya. Ketika kelemahan mereka muncul di hadapan kita, masih nggak sih kita mau berjuang untuk punya covenant dengan mereka? Saudara, nggak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Jatah disakiti akan selalu kita terima. Bersyukur kalau kita disakiti oleh orang yang dekat dengan kita. Karena kalau mungkin bukan mereka yang menyakiti kita, ada orang lain yang sakiti kita. Karena menurut saya, disakiti adalah sebuah jatah kehidupan yang akan kita lewati. Dan bukan hanya disakiti, kita juga akan menyakiti. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita pasti akan menyakiti. Sudah berapa banyak orang kita sakiti sebenarnya. Nah, ketika kita disakiti misalnya, itu biasanya kita sadar bahwa masalahnya itu bukan di kita, di orang lain. Karena dia yang menyakiti kita. Berbeda ketika kita menyakiti. Ketika kita menyakiti, problemnya di mana? Di kita. Nah, rasa bersalah, rasa nggak berharga, ada perasaan-perasaan nggak layak, itu pasti akan kita terima ketika kita menyakiti. Tapi sekali lagi, perjuangkan covenant ini dengan orang tuamu, dengan sesamamu, dengan pemimpinmu, dengan gerejamu. Meskipun kamu pernah disakiti, meskipun kamu pernah menyakiti, berjuang untuk hal ini. Ya, makanya datang kepada Tuhan dengan segala rasa yang kita rasakan. Ya, tapi kan manusia biasanya kayak gini ya. Orang-orang di sekitar kita ketika kita lakukan kesalahan, mereka seakan-akan bilang gini, kok lu gak punya rasa bersalah sih? Ya, harusnya lu merasa bersalah dong. Nah, teman-teman perhatikan ini baik-baik. Rasa bersalah bagian dari pertobatan. Ya, makanya pertobatan itu diartikan dengan dua bahasa. Dua kata. Metamelomae dan juga metanoia. Rasa bersalah itu yang namanya metamelomae. Harus ada rasa bersalah. Karena berbahaya kalau kita nggak punya rasa bersalah ketika kita melakukan kesalahan. Tetapi nggak cukup di metamelomae. Nggak cukup hanya sekedar punya rasa bersalah, tetapi harus diimbangi dengan metanoia, berubah cara berpikir. Kalau kita pernah menyakiti orang, bawa rasa bersalah itu kepada Tuhan. Mungkin orang tua kita sakiti. Mungkin kakak kita, adik kita, mantan pacar kita, siapapun itu. Ketika kita punya rasa bersalah itu, datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan biarkan kemurahan Tuhan, mersinya Tuhan itu yang kita besarkan, bukan rasa bersalahnya. Ya, makanya ketika kita sudah datang dengan rasa bersalah, kita sadari kita punya salah, dan namanya juga manusia, kita pasti akan buat kesalahan secara sadar atau nggak sadar. Ya, tapi jangan biarkan itu jadi pembenaran untuk kita nggak mau berubah. Ya, datang dengan rasa bersalah itu. Datang kepada Tuhan dan biarkanlah mersinya Tuhan. Biarkan kemurahan Tuhan itu menggantikan rasa bersalah menjadi sukacita. Supaya kita nggak hidup lagi dengan rasa bersalah. Dan kita tetap maju lagi untuk berjuang untuk yang namanya covenant. Kita tetap dekat dengan orang tua kita dekat dengan sahabat kita berjuang lagi. Gue minta maaf, gue pernah buat salah sama lo. Ya, dan gue nggak mau hidup dengan rasa bersalah. Gue mau berjuang karena gue sayang sama lo. Saudara bisa katakan itu kepada sahabat-sahabat saudara. Atau ke orang tua, saudara pernah buat kesalahan, datang minta maaf sama mereka. Dan jangan tinggal dari rasa bersalah itu. Kenapa? Karena kebesaran Tuhan mengalahkan setiap rasa bersalah. Jangan besarkan rasa bersalahnya, besarkan kemurahan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, aku sudah mengampuni kesalahan kamu, dosa kamu, bahkan tidak mengingat-ingat lagi. Ya, makanya mercy triumphs over judgment. Ya, kemurahan Tuhan mengalahkan penghakiman. Ya, datang kepada Tuhan. Ya, dengan rasa bersalahmu, tapi habis itu Tuhan akan gantikan. Ya, dengan sukacita. Dan ingat, setelah saudara pernah menyakiti, ya, belajar dari kesalahan.
supaya kita nggak lagi menyakiti. Ya, kenapa? Kita mau berjuang untuk punya covenant dengan orang tua kita, dengan sesama kita. Ya, karena ini yang Tuhan rindukan, saudara. Ya, kita punya covenant dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Amin. Saya berdoa, kita semua mau berjuang di dalam covenant. Covenant dengan Tuhan, covenant juga dengan sesama. Saya akan tutup dengan satu quotes ini. Melakukan firman Tuhan mungkin gak akan buat kita nyaman. Tetapi itu adalah pilihan yang akan membuat kita aman. Melakukan firman mungkin kadang membuat kita gak nyaman. Kenapa gak nyaman? Karena itu akan mengganggu hati kita yang biasanya mungkin nyaman menyimpan kebencian. Nyaman menyimpan kekhawatiran, ketakutan. Tetapi kita mau melakukan perintah Tuhan. Mau melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita melakukan firman Tuhan, firman Tuhan ini akan membuat kita aman. Hati-hati dengan zona nyamanmu. Mungkin hari ini kamu nyaman untuk gak punya hubungan dengan Tuhan. Hati-hati. Ya, yang membuat kita nyaman belum tentu membuat kita aman. Hati-hati dengan kenyamanan untuk tidak mengampuni orang lain. Kenyamanan kita untuk tetap dalam dosa-dosa yang kita lakukan. Hati-hati. Itu pilihan yang akan bawa kita kepada kebinasaan. Sebagai orang percaya, pilihlah pilihan yang akan membuat kita pulih. Karena pilihan yang membuat kita pulih ini akan membawa kita kepada masa depan yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Amin, saudara. Saya berdoa kita semua punya gairah untuk bangkit kembali, untuk punya hubungan dengan Tuhan. Ketika ada pilihan-pilihan selain Tuhan ada di hadapan kita, kita mau tetap pilih Tuhan. Kita mau tetap pilih mencintai Tuhan. Ketika mungkin ada pilihan-pilihan untuk kecewa sama orang tua ada, untuk benci sama orang tua ada, untuk sesama kita juga sama, kita punya kebencian kepada sesama kita, kekecewaan sama sesama kita. Ketika itu ada pilihan di hadapan kita, kita mau tetap memilih mencintai mereka, mengasihi mereka, menghormati mereka. Kenapa? Karena kita mau fighting untuk covenant ini. Amin, teman-teman. Saya berdoa kita semua tetap punya gairah untuk terus berapi-api dalam Tuhan dan menyadari bahwa kita sudah dipilih Tuhan dan kita juga mau pilih Tuhan, karena disitulah covenant kita dengan Tuhan diuji dan terbukti berhasil. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah memilih kami jauh sebelum kami mau pilih Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika ada pilihan-pilihan selain Tuhan ada di hadapan kami, kami mau tetap memilih Tuhan. Ketika ada pilihan untuk lari dari Tuhan ada di hadapan kami tetap mau memilih lari ke Tuhan. Kami gak mau lari dari Tuhan, kami mau lari kepada Tuhan. Ketika ada pilihan-pilihan untuk meninggalkan Tuhan, kecewa sama Tuhan, meragukan ada di hadapan kami, meragukan Tuhan ada di hadapan kami, kami tetap mau memilih percaya kepada Tuhan, memilih mencintai Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, ketika ada pilihan-pilihan selain Tuhan ada di hadapan kami. Karena itu memurnikan cinta kami kepada Tuhan. Dan juga ketika orang tua kami buat kesalahan kepada kami tetap mau memilih untuk mencintai mereka. Ketika sesama kami menyakiti kami tetap mau memilih mengasihi mereka. Karena kami orang percaya yang gak mau sembarangan memilih. Kami ingin memilih yang membuat kami pulih. Karena kami semua menyadari Tuhan, setiap pilihan yang kami pilih akan membawa kami ke suatu tujuan. Dan kami mau memilih berkat. Kami mau memilih kehidupan. Kami ingin memilih Engkau Tuhan di setiap hari yang kami jalani. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Dan buat kami bukan menjadi orang-orang yang sekedar bergairah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kami juga menjadi orang-orang yang bergairah untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami dedikasikan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.